Hai, selamat datang di Teman Sains. Jika kita mendengar kabar berita penemuan binatang purba, biasanya berita tersebut akan mencantumkan lokasi yang tidak biasa, seperti hutan belantara, pulau terpencil, maupun di dalam gua yang sangat dalam. Namun berbeda dengan kisah yang terjadi di Indonesia. Bayangkan saja ketika kalian berjalan-jalan ke pasar, kemudian tidak sengaja menemukan fosil hidup di sana, yaitu ikan purba silakan di salah satu lapak pedagang. Kisah nyata ini tepatnya berada di pasar ikan tradisional kota Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1997. Di video kali ini kita akan mengupas kisah hidup ikan purba silakan dan bagaimana sederetan cerita penemuannya di Indonesia. Ikan silakan adalah jenis ikan purba yang telah ada sejak periode Devonian sekitar 400 juta tahun yang lalu hingga akhir periode Cretaceous atau 66 juta tahun yang lalu, di mana silakan dianggap sudah punah karena memang tidak ditemukan lagi jejak fosilnya di seluruh dunia. Kemudian, kisah fosil ini tiba-tiba terangkat kembali pada tahun 1938 ketika seorang ahli zoologi muda bernama Marjorie Courtney Latimer yang bekerja di Museum East London melihat seekor ikan yang sangat tidak biasa dijual oleh nelayan lokal di wilayah pelabuhan East London, Afrika Selatan. Karena merasa aneh dengan bentuk ikan tersebut, Latimer memutuskan untuk menghubungi seorang ahli ichthyologi atau ahli ikan terkenal bernama G.L.P. Smith dari Universitas Rhodes untuk meminta bantuan. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata ikan tersebut adalah seekor fosil hidup yang dianggap punah 66 juta tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 1939, Smith secara resmi mengumumkan penemuan ikan silakan kepada seluruh dunia. Dan ikan tersebut kemudian diberi nama Latimeria columnae untuk menghormati Marjorie Latimer sebagai penemu pertama, serta Sungai Columna yang dekat dengan tempat penemuan. Sejak penemuan pertama tersebut, kemudian ikan silakan banyak dilaporkan di banyak tempat sekitar Afrika Selatan di sisi Samudra Hindia. Beberapa di antaranya ditemukan di Komoro, Kenya, Tanzania, Mozambik, Madagaskar, dan di lepas pantai Afrika Selatan, di mana saat itu antara tahun 1938 sampai 1975 telah tercatat ada 84 spesimen yang ditemukan. Kemudian untuk pertama kalinya pada tahun 1987 ikan silakan hidup berhasil didokumentasikan secara langsung di alam liar. Dokumentasi ini dilakukan oleh Hans Vicky yang memimpin ekspedisi selam di lepas pantai Grande Comore, Samudra Hindia. Dengan dokumentasi ini tentu membuat para ilmuwan semakin bersemangat untuk melakukan berbagai ekspedisi penyelaman untuk meneliti ikan purba silakan. Dan yang paling menakjubkan adalah peristiwa pada tahun 2010 di mana seorang fotografer bawah air profesional bernama Laurent Balesta berhasil memotret silakan pada jarak yang sangat dekat di habitat aslinya. Tepat pada 18 September 1997, ada satu penemuan yang membuat Indonesia dikenal di kalangan ilmuwan hampir seluruh dunia, yaitu penemuan ikan purba silakan di salah satu pasar ikan tradisional daerah Manado, Sulawesi Utara. Kisah ini dimulai ketika seorang ahli biota bawah laut asal Amerika Serikat, Mark V. Erdman, bersama istrinya Arnas Mekta menemukan seekor ikan besar yang aneh di sebuah pasar ikan. Saat itu juga, Mark memfoto ikan tersebut sebelum terjual dan mengunggahnya ke internet. Tak disangka, seorang ilmuwan menyadari ikan tersebut dan meminta Mark untuk membawakan salah satu spesimen. Kemudian pada bulan November 1997, Mark kembali ke lokasi yang sama dan menanyakan serta meminta para nelayan untuk memberitahunya bila menangkap ikan itu lagi. Dan tak disangka ternyata ikan purba ini memang sudah memiliki nama lokal dari masyarakat, yaitu ikan raja. Berarti bisa jadi sebenarnya ikan purba silakan sudah menjadi ikan konsumsi yang umum bagi masyarakat Manado sejak lama. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya pada 30 Juli 1998, seorang nelayan bernama Om Lame Sonatam menangkap ikan silakan dan mengabari Mark. Spesimen ini tentu sangatlah berharga karena akan didapatkan data-data penting mengenai ikan silakan secara detail. Bahkan saat ditangkap, ikan silakan tersebut masih hidup selama 6 jam, sehingga memungkinkan kondisi ikan cukup baik. Spesimen ini berukuran panjang 1,2 meter dan berat 29 kg.
di mana saat ini ikan silakan tersebut telah diawetkan dan dipajang di Gedung Widya Satwaloka LIPI Cibinong, Bogor. Pada awal penelitian, para ilmuwan menganggap ikan silakan Manado yang ditemukan Mark tersebut sama seperti yang ditemukan di perairan Afrika karena sekilas fisiknya sangatlah mirip. Namun, mereka menyadari ada beberapa perbedaan mencolok antara keduanya. Salah satunya yakni warna tubuh. Ikan silakan dari Afrika berwarna biru tua, sementara silakan Manado berwarna kecoklatan dengan ukuran yang relatif sama beserta bintik-bintik putih di sebagian besar tubuhnya. Dengan begitu, silakan dari Manado digolongkan sebagai spesies baru bernama Latimeria manadoensis karena ditemukan di wilayah Manado. Semenjak penemuan tersebut, para peneliti memberi perhatian khusus pada perairan Manado dan silakan lainnya pun jadi sering dilaporkan di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Pada penemuan pertama fosil batunya, ikan silakan digadang-gadang sebagai salah satu transisi binatang laut yang akan naik ke daratan untuk menjadi binatang darat. Tepatnya pada tahun 1830-an, seorang ilmuwan bernama Louis Agassiz menemukan salah satu fosil milik kerabat dari ikan silakan yang diberi nama spesies Silacanthus granulatus. Fosil ini ditemukan di wilayah Eropa pada lapisan batuan era Devonian atau 360 juta tahun yang lalu. Saat itu, para peneliti sangat heran dengan desain dari ikan ini yang sangat kuno. Pada awalnya, silakan dianggap sebagai jembatan dalam evolusi ikan menuju hewan darat. Hal ini karena Silacanthus granulatus memiliki ciri khas yaitu sirip yang berbentuk seperti tungkai atau lengan. Teori ini bertahan cukup lama hingga pada akhirnya dipatahkan dengan penemuan silakan hidup di Laut Afrika Selatan pada tahun 1938. Namun tidak berhenti di situ saja, para peneliti tetap ingin menguji ikan silakan lebih detail, di mana pada tahun 2013 dilakukanlah tes DNA pada ikan silakan. Dan ternyata ikan silakan tidak terlalu berkerabat dengan binatang berkaki empat atau tetrapoda. Melainkan hasil ini juga menemukan bahwa ikan paru-paru atau lungfish memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan tetrapoda dibandingkan silakan, di mana lungfish dan para tetrapoda masuk dalam golongan Rhipidistia. Hingga saat ini hanya ada 2 spesies ikan silakan yang diketahui di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri memang cukup sedikit laporan dan publikasinya karena keterbatasan aktivitas eksplorasi bawah laut. Penemuan terbaru yang terlaporkan terjadi pada tahun 2018 di perairan Raja Ampat, di mana penangkapan ini terjadi secara tidak sengaja ketika seorang pemancing menaikkan jorannya ke atas kapal. Karena memiliki bentuk yang aneh, pemancing tersebut menanyakan jenis ikan yang ditemukan itu ke Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau PSPL, dan terindikasi bahwa sesuai morfologinya, ikan tersebut adalah silakan. Selain itu, penelitian tentang silakan di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Aquamarine Fukushima bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Aquamarine Fukushima sendiri adalah sebuah pusat penelitian dan akuarium di Jepang yang memiliki kepentingan besar dalam penelitian tentang kehidupan laut dan spesies langka, termasuk silakan. Setidaknya sudah ada 12 kali eksplorasi bawah air yang telah dilakukan untuk meneliti ikan purba ini. Meski tidak semuanya membuahkan hasil, namun dengan eksplorasi tersebut sudah didapatkan beberapa data penting mengenai kehidupan silakan di Laut Indonesia. Seperti habitat ikan silakan yang ternyata persebarannya cukup luas, meliputi perairan Manado Sulawesi Utara, Biak Papua, sampai Raja Ampat Papua Barat. Pada beberapa kesempatan, eksplorasi ini juga berhasil memotret ikan silakan di habitat aslinya, di mana mereka ditemukan berdiam di mulut gua batuan lava bawah laut dan mendiami kedalaman antara 150 sampai 200 meter. Salah satu teman penting lainnya adalah pemahaman tentang kebiasaan makan silakan, di mana silakan memakan berbagai macam organisme laut kecil seperti ikan kecil dan invertebrata. Silakan juga dikenal memiliki umur yang panjang, dengan usia dapat mencapai 20 hingga 60 tahun, bahkan lebih dalam beberapa kasus. Namun sayangnya silakan memiliki laju reproduksi yang sangat lambat, di mana ikan ini baru mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 15 sampai 20 tahun. Ini menjadikannya sangat rentan terhadap ancaman kepunahan jika populasi mereka terus berkurang.
Hasil penelitian ini memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat untuk mendukung upaya konservasi silakan di Indonesia. Melalui penelitian bersama ini, peneliti dari Aquamarine Fukushima mendorong pembentukan kawasan perlindungan laut di sekitar tempat-tempat penemuan silakan, seperti di Kepulauan Sangihe Talaut untuk melindungi spesies ini dari ancaman penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan habitat. Dengan begitu, banyaknya misteri yang terungkap tentang ikan purba ini tentu akan membuat kita bertanya-tanya, apakah masih ada ikan purba lain yang hidup di bawah laut Indonesia? Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.